Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Widya Ariska, NIM 191132004 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hubungan agama dan kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh dosen kami, yaitu Triani Puji Astuti, SS MASI. Merupakan mata kuliah teknik warohis. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama dan kesehatan. Konsep agama mempunyai dua makna, yaitu makna statis dan dinamis. Makna statis lebih berorientasi untuk menunjuk religi sebagai sistem sosial agama secara formal, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sedangkan makna dinamis adalah suatu sifat atau semangat keagamaan. Sedangkan kesehatan menurut WHO adalah keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dan yang kedua yaitu pola hubungan agama dan kesehatan. Terdiri dari 4, yaitu yang pertama saling berlawanan, yang kedua saling mendukung, yang ketiga saling melengkapi, dan keempat terpisah dan bergerak dalam kewenangannya masing-masing. Baiklah, yang ketiga yaitu aspek agama dalam kesehatan maupun kesehatan dalam agama. Aspek agama dalam kesehatan merupakan hendaknya tidak hanya untuk diakui hanya oleh tenaga medis, namun memiliki peranan dan fungsi untuk mendukung proses penyembuhan. Benson mengatakan, jika Anda percaya dan yakin pada satu dokter saja, maka pengobatan akan lebih efektif ditanganinya. Sedangkan aspek kesehatan dalam agama. Dalam mengkaji aspek-aspek kesehatan dalam agama, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ajaran agama secara normatif, dasyen. Yang kedua, ada perilaku keagamaan yang real atau tampak dan dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan penilaian pemikiran ini, maka dapat dikemukakan bahwa pada sisi normatif, agama memberikan ajaran atau panduan tentang pentingnya. Dan yang keempat adalah fungsi agama bagi kesehatan. Yang pertama, sumber moral. Agama memiliki fungsi yang strategis untuk menjadi sumber kekuatan moral baik bagi pasien dalam proses penyembuhan maupun tenaga kesehatan. Bagi orang beragama, mereka memegang keyakinan bahwa perlakuan Tuhan sesuai dengan prasangkaan manusia kepadanya. Yang kedua, sumber keilmuan, di mana sejalan dengan agama sebagai sumber moral, agama pun dapat berperan sebagai sumber keilmuan bagi bidang kesehatan. Konseptualisasi dan pengembangan ilmu kesehatan atau kedokteran yang bersumber dari agama dapat kita sebut sebagai profetik, dan konteks Islam disebut sebagai ilmu kesehatan Islami, kedokteran Islami. Baik, yang ketiga, amal agama sebagai amal kesehatan. Seiring dengan pemikiran yang dikemukakan sebelumnya bahwa pola pikir yang dianut dalam wacana ini adalah L for Health, yaitu sebuah pemikiran bahwa berbagai hal yang dilakukan individu mulai dari bangun tidur, mandi pagi, makan, kerja, rehat sore hari, sampai tidur lagi. Bahkan selama tidur pun memiliki implikasi dan kontribusi nyata terhadap kesehatan. Seiring dengan pandangan ini, maka agama atau ritual keagamaan perlu dipahami sebagai bagian dari aktivitas manusia yang harus mendukung pada kesehatan. Sebagai penutup, baik di sini saya akan mengkaji sebuah kesimpulan bahwa agama dan kesehatan saling berhubungan. Polanya pun sangat beragam, yaitu saling melawan, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling berjalan pada kewenangannya sendiri. Namun, kita juga belum bisa menghubungkan mana yang berdasarkan ajaran agama atau tidak. Semisal pengobatan dengan cara bekam, atau bekam merupakan pengobatan yang dibawa Rasulullah SAW. Maka dari itu, perlunya adanya kita biar lebih paham mengenai suatu hubungan agama dan kesehatan. Di sini
sini saya Widya Ariska. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Dimohon semuanya dapat memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.